Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Karena kata-kata ini sejak zaman Yesus bahkan hingga saat ini banyak orang Yahudi atau orang yang beragama lain yang bersungut-sungut karena seolah-olah mereka lebih tahu dari Yesus tentang identitas Yesus. Seolah-olah mereka lebih Yesus daripada Yesus yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Terkadang kita merasa perjalanan hidup ini sungguh berat. Tidak punya daya untuk terus berjalan. Kita merasa seolah-olah berada di tengah padang gurun, tanpa oase, tanpa kurma. Kita sungguh merasa kehilangan arah dan asa. Lantas kita merasa beriman kepada Allah ataukah tidak beriman itu sama saja nilainya. Tidak memiliki nilai tambah bagi kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah Allah yang kita imani dalam kekristenan sungguh tidak peduli dengan penderitaan kita? Apakah Allah dalam kekristenan hanya duduk sebagai penonton ataukah sebagai pemain yang gemar mengaduk-aduk perasaan manusia? Tidak. Allah yang kita imani dalam kekristenan adalah seorang Bapa. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Relasi Allah dan kita manusia lebih sebagai relasi antara Bapa dan anak. Ketika Allah mengetahui Adam dan Hawa hilang dalam gelapnya dosa, Allah mendekat kepada manusia dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Allah menunjukkan kepedulian Bapa terhadap penderitaan anak. Bahkan kepedulian Allah tertulis juga dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 21, di mana Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Masih begitu banyak teks dalam Perjanjian Lama yang dapat kita baca, betapa Allah itu seorang Bapa. Termasuk kisah Elia dalam bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini, di mana Allah melalui malaikatnya memberikan Elia roti bakar dan air sekendi sebanyak 2 kali, sehingga Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam hingga tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Selain memampukan Elia secara fisik, Allah melalui perhatian kebapaannya telah membantu Elia keluar dari keputusasaannya. Maka tidaklah benar bahwa Allah tidak peduli dengan penderitaan kita. Tidaklah benar bahwa Allah itu penonton. Tidaklah benar Allah itu gemar mengetes kesetiaan manusia dengan mengaduk-aduk perasaan kita. Allah yang adalah Bapa sangat tahu apa yang terbaik bagi manusia, bagi kita anak-anaknya. Memang seringkali kita keliru memandang setiap pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Saking seringnya Allah membantu kita, kita tidak lagi memandang Allah sebagai Bapa, tetapi sebagai pelayan, sebagai pembantu, bahkan sebagai budak, pelayan kebutuhan kita. Maka dengan mudah kita berkomentar, beriman atau tidak beriman, berdoa atau tidak berdoa, mengikuti misa atau tidak, sama saja. Beriman tidak memiliki nilai tambah. Toh kita sudah berdoa, membayar dalam bentuk derma, Allah tidak segera membantu kita. Kita tidak lagi memandang Allah sebagai Bapa, tetapi sebagai budak. Bahkan seperti kantong Doraemon yang segera menyediakan apapun yang kita mau. Kita menempatkan Allah sedemikian rendah, sekedar pemenuh kebutuhan kita. Kita mau sekali mengetuk, pintu segera dibukakan. Kita meminta, langsung dilayani oleh Allah. Sekali lagi, Allah adalah Bapa, bukan budak. Allah adalah Bapa, bukan sebagai penonton. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bagi Allah, yang terbaik bagi manusia bukan sekadar memberikan mana, atau memberikan roti bakar, atau menyediakan air sekendi, yang tetap membuat manusia dapat lapar dan juga dapat haus lagi. Yang terbaik bagi manusia bukan sekedar
mengadakan aneka mujizat penyembuhan yang pada akhirnya manusia tetap berhadapan dengan situasi sakratul maut. Hadiah terbaik dari Allah telah ada bersama-sama dengan Allah. Dia telah melihat Allah. Dia telah mengalami Allah sebagai Bapa. Dialah Putra Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang hari ini mewartakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Karena kata-kata ini sejak zaman Yesus bahkan hingga saat ini banyak orang Yahudi atau orang yang beragama lain yang bersungut-sungut karena seolah-olah mereka lebih tahu dari Yesus tentang identitas Yesus. Seolah-olah mereka lebih Yesus daripada Yesus yang sesungguhnya. Maka berbahagialah Anda dan saya yang telah mengimani Kristus. Sebab bagi Yesus, orang yang beriman benar adalah orang yang datang kepadanya karena telah mendengar dan menerima pengajaran Bapa. Atau orang yang beriman kepada Allah mesti datang kepada Yesus. Sebab Yesus satu-satunya roti hidup yang memampukan kita hidup selama-lamanya. Tidak hanya di bumi, tetapi juga di surga kelak. Sebab di luar Kristus tidak ada keselamatan. Semoga iman kita kepada Allah tetap melihat Allah bukan sebagai budak, tetapi sebagai Bapa. Semoga iman kita tidak pernah goyah dalam aneka kesulitan hidup, sebab Allah yang adalah Bapa selalu ada dalam aneka pengalaman manusia. Bahkan ketika manusia bergerak menuju kebinasaan karena menerima maut sebagai upah dosa, Allah yang adalah Bapa memberikan kita roti hidup agar kita tetap hidup selama-lamanya. Tidak hanya kepada jemaat di Efesus, Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini mengajak kita juga untuk menjadi penurut Allah yang hidup di dalam kasih. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua.